Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Siswanti. Cara terbaik untuk menguji kecocokan pasar produk Anda adalah dengan berbicara dengan aktual pelanggan potensial. Menguji konsep Anda seperti ini membutuhkan nyali, tapi itu satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda benar jalan dengan ide yang tepat. Gunakan koneksi Anda untuk mendapatkan akses ke orang dan menawarkan untuk mendiskon produk, memberi mereka akses awal untuk itu atau memberikan manfaat serupa dalam pertukaran untuk waktu mereka. Saat Anda tidak memberikan promosi penjualan yang tepat, orang sering sangat terbuka untuk berbagi waktu dan pendapat jujur mereka. Kamu ingin mendiskusikan sebanyak mungkin tentang produk, bahkan bagian yang tidak terlalu kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Lagi pula, kamu tidak tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, dapatkan sebagian besar umpan balik yang kamu dapat dari orang lain sangat penting untuk menguji kamu menawarkan. Ingatlah bahwa menguji apakah mereka akan membayar uang dalam jumlah yang kamu inginkan untuk solusi yang kamu tawarkan kepada mereka adalah pertanyaan kritis. Jawaban untuk pertanyaan, berapa banyak yang akan kamu bayar untuk solusi kami? Pertanyaan akan memberitahu kamu banyak tentang pasar produk kamu, asumsi yang sesuai. Harga yang diberikan pelanggan kepada kamu hampir jangan pernah berdiri setelah kamu siap untuk menjual produk. Tetapi kamu harus dapat menguji apakah kamu berada di stadion baseball yang sama. Misalnya, kamu dapat mengatakan kepada pelanggan target, jika harganya $150, maukah kamu membeli produk ini yang akan saya kirimkan sebelum 6 Mei? Untuk beberapa pelanggan, kamu bahkan harus melangkah lebih jauh dan bertanya, siap lain harus menyetujui pembelian. Ini adalah trik yang biasa kami gunakan, terutama saat masih dini proses penyaringan ide. Dengan bertanya kepada pelanggan yang bersemangat tentang ketersediaan mereka untuk membeli di tempat, kamu akan belajar jika ada kepentingan yang sah dengan ide kamu dan keinginan untuk membayarnya. Kesiapan pelanggan untuk melanjutkan pembelian kamu mengirimkan sinyal kuat bahwa kamu mungkin terkena ide kamu dapat membangun bisnis di sekitar. Bahkan, jika mereka enggan, alasan mereka untuk tidak bergerak maju mungkin lebih berharga daripada pembelian awal mereka. Terkadang, pelanggan potensial yang sebelumnya telah bersemangat tentang solusi kamu mungkin menolak ketika diskusi tentang uang muncul. Seringkali ada kesenjangan antara seseorang yang mengatakan bahwa mereka menyukai sebuah ide dan ketersediaan mereka untuk membayarnya dengan atur tanggal. Jika ini terjadi, uji titik harga dan pengiriman lainnya untuk melihat bagaimana reaksi mereka berubah. Ingatlah untuk tetap benar-benar terbuka untuk gagasan mereka. Kamu mungkin memiliki ide yang menarik, tetapi bukan ide yang layak untuk harga yang harus kamu tetapkan untuk menjadi sukses. Banyak orang akan memberitahu kamu bahwa kecocokan pasar produk adalah hitam dan putih. Pasar produk kamu memiliki 100% fit atau tidak. Kamu tidak merasa seperti itu, terutama di putaran pertama kamu. Melalui pemeriksaan proses, kemungkinan kamu akan menemukan kecocokan, tetapi itu tidak akan lengkap. Kamu mungkin menemukan bahwa kelompok pelanggan potensial yang kamu nilai tambah kecil atau masalah yang kamu atasi tidak besar cukup. Ini benar-benar normal dan karena kamu sedang menguji, kamu punya banyak waktu untuk memperbaikinya. Pasar sulit diubah untuk perusahaan manapun, dan sebagai startup hampir tidak mungkin. Jelas produk mudah untuk diubah sebelum kamu benar-benar membangunnya. Pikirkan kembali nilai kamu proporsi untuk melihat apakah persona yang kamu buat akan lebih cenderung membeli produk yang berbeda. Lalu kamu uji lagi dengan orang-orang. Bagaimanapun ini adalah lingkaran. Kamu juga harus mempertimbangkan pasar yang kamu targetkan. Meskipun mencoba mengubah pasar di misionaris fashion hampir tidak mungkin untuk startup. Ide kamu mungkin lebih sukses di pasar yang berbeda sepenuhnya. Ingatlah untuk bersikap kritis. Mungkin pada saat ini jauh lebih mudah untuk mengubah seseorang daripada melakukannya nanti. Mengingat kesesuaian produk pasar juga akan menjadi salah satu hal pertama yang investor cari. Semakin siap untuk menjadi produk
Anda untuk menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan bukti kecocokan pasar produk yang solid, lebih baik kamu selama proses penggalangan dana. Seperti yang kami katakan, kami pikir kamu akan perlu membuktikannya di sana. Akan ada 100% adopsi untuk banyak langkah dalam proses pemeriksaan. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu bisa lebih menyempurnakan visi kamu saat kamu melewatinya untuk meningkatkan kesesuaian produk pasar kamu. Kamu bahkan tidak perlu mencari 100% adopsi yang akhirnya seluruh proses pemeriksaan. Saat kamu tumbuh dan memiliki sumber daya tambahan, termasuk pendanaan, kamu akan dapat membentuk produk dan pesan kamu menjadi menangani kelompok pelanggan yang lebih besar. Tetap saja, kamu harus menetapkan kelompok pelanggan potensial yang cukup besar pada saat ini melalui literasi pada visi dan prosesi nilai kamu untuk menjadi mampu meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa ada pasar yang nyata untuk apa yang kamu buat. Kurangnya kesesuaian produk pasar adalah salah satu alasan terbesar kegagalan startup. Sederhananya, harus ada kelompok yang cukup besar pelanggan yang keduanya memiliki kebutuhan akan membeli produk Anda dengan harga yang Anda minta agar perusahaan kamu dapat bertahan. Produk. Jadi, bagaimana mengukur keberhasilan produk market fit? Jadi, kesimpulannya, produk market fit dapat digambarkan sebagai sebuah skenario di mana seorang konsumen melakukan pembelian menggunakan memberitahu orang lain tentang produk yang digunakan.